Thank you, Will. Balikan lagi ya. Agak banyak gangguan, maafin. Nggak masalah, nggak masalah. Ini ini udah mematahkan Divine Hiddenness sebenarnya. Ini aku kena kutukan. Oke, so teman-teman Nggak tadi apa-apa, nggak aku apa-apa. kena kutuk. Oke, singkat saja. Pertanyaan pertama akan aku awali kepada Daren. Apakah Bible itu tuh reliable? Soalnya ada yang bilang bahwa penulis-penulis Perjanjian Baru, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu tuh tidak ditulis oleh mereka gitu loh. Dari mana kita Hmm, tahu? Pertama, kita mengetahui bahwa bahasa asli Perjanjian Baru itu tuh kan ditulis pakai bahasa Yunani ya. Sedangkan Markus, Matius, Yohanes, bahkan Yesus itu tuh tidak berbicara Yunani dan mereka tuh berbicara berbahasa Aramaik. Kedua, mereka itu, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan Yesus, itu katanya orang orang menengah ke bawah lah, bukan orang kaya dan super mewah gitu loh. Dan hmm, biasanya orang seperti itu tuh em, tidak bisa baca tulis. Pada saat itu hmm. teman-teman apa ya, kondisinya berbeda seperti sekarang. Pada saat itu kemampuan bisa baca tulis itu tuh sangat jarang. So, how do we know then? Apakah kita bisa meyakini reliabilitas dari Bible, tepatnya Gospel? Silakan, Darin. Oke, oke, thank you, Kang Yadi. Selamat malam teman-teman semua. Thank you for having me juga. Mungkin sebelum menjawab, aku mau disclaimer dikit aja. Since aku bukan seorang mahasiswa teologi, aku akan mencoba untuk defend the Christian faith as best I can. Cuman mungkin nanti aku juga nggak akan berbohong kalau misalnya ada certain points yang tricky dan nggak bisa aku jawab, nggak apa-apa ya Kang. Jadi supaya teman-teman di sini ya skeptis maupun believers juga mungkin ntar nggak dapet info yang salah dari aku gitu. Untuk menjawab pertanyaan apakah di Bible atau more specifically di New Testament dan the Gospels itu reliable atau enggak, aku akan menjawab eh, kalau secara keseluruhan ya, maksudnya including the Old Testament. Aku rasa scholars itu broadly agree kalau most of its contents are historically reliable gitu. Ini kalau kita ngomongin Old Testament juga. Mungkin beberapa yang didispute itu misalnya Genesis atau Exodus, ya kan? Atau bahkan kitab Ayub itu yang typically menjadi sasaran orang-orang. Tapi di saat kita udah mulai masuk ke dalam eh, kitab yang berada di tengah atau bahkan masuk ke perjanjian baru karena mereka kandungannya most of it lebih banyak eh, misalnya poetik ya kayak Mazmur dan Amsal atau mereka tuh eh, events yang memang sudah cukup recent sehingga historically kita bisa ngecek mereka gitu. Tapi kalau mengenai New Testament, aku rasa scholars broadly agree juga bahwa New Testament itu historically reliable. Bahkan Bart Ehrman pun pernah ngomong bahwa sebenarnya secara utuh ya kalau kita maksudnya secara garis besar gitu kalau kita bandingkan four Gospels mereka itu cukup reliable dan tidak contradictory. Makanya Bart Ehrman tuh bilang contradictions-nya itu arise malahan waktu kita enter into the little details. Nah, aku pernah ngobrol dengan seorang non-believer, seorang non-Kristen dan dia bilang tuh buktinya aja kontradiksi ini berhasil um, membuat Bart Ehrman tuh leave Christianity sehingga bukankah artinya kontradiksi ini cukup besar dan cukup berarti gitu. Aku pernah mendengar Bart Ehrman ngomong bahwa dia meninggalkan kekristenan bukan karena adanya kontradiksi dalam Alkitab, karena you don't need to be a Christian untuk karena you don't need to have Alkitab yang 100% tidak ada kesalahan to be a Christian. Hanya orang-orang fundamentalis yang beranggapan bahwa Alkitab itu tidak boleh ada kesalahan sampai satu titik pun gitu. Tapi malah Bart Ehrman mengatakan dia meninggalkan Kristenan karena problem of evil. Sehingga dalam pandangan Bart Ehrman, broadly speaking, the New Testament is pretty reliable. Um, Tadi kan Kang Yadi sempat bertanya bagaimana dengan murid-murid Yesus yang memang menengah ke bawah, which is true, ya kan? Em, aku yakin bahwa mereka juga mostly tidak berbicara Greek ya, nggak berbicara dalam bahasa Yunani. Dan betul bahwa selain di Kitab Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes itu nggak ada penulisnya di atasnya, gitu. Nggak ada penulis yang bilang ini adalah tulisannya Matius itu tidak ada. So itu memang benar adanya. Aku pernah nanyain hal ini ke Mike Licona juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat diskusi aku sama Mike Licona, dia itu ahli perjanjian baru. Dia pernah mengatakan bahwa ada kalau Lukas tuh harusnya dia berbicara Yunani ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin Matius, Markus, dan Yohanes, ada kemungkinan bahwa memang mereka menulis itu dengan bantuan seorang scribe atau seorang juru tulis. Karena saat itu kan kalau kita tahu eh, Markus itu adalah Injil yang paling mula-mula ya 60 tahun setelah Yesus lahir kan.
Um, Habis itu diikuti sama Matius mungkin 70 tahun, baru Lukas, baru terakhir Yohanes di tahun 90 sampai 100 AD gitu. Dan dalam periode itu komunitas Kristen itu sudah bertumbuh, dan bukan hanya di kalangan orang Yahudi, keluar orang-orang Yahudi. Sehingga kemungkinan bahwa mereka tidak menulis secara tangan mereka sendiri itu sangat memungkinkan, bahwa mereka dibantu oleh seorang asisten, seorang juru tulis. Nah, em, bagaimana dengan misalnya kitab-kitab yang nggak ada tulisannya itu? How do we know bahwa itu adalah memang milik penulis aslinya? Um, Personally, aku nggak yakin gimana cara menjawab itu. Tapi yang bisa aku katakan adalah yang paling awal menyusun kanon Alkitab ini adalah institusi yang sekarang kita kenal sebagai Gereja Katolik. Meskipun pada zaman dulu pemisahan antara antara Katolik, Ortodoks sama Protestan itu belum ada ya. Dan Gereja Katolik itu sangat memperjuangkan atau sangat apa ya menjuarakan kemampuan mereka um, untuk bisa mempertahankan tradisi, dan sistem pemuritan itu cukup kuat saat itu. Sehingga sewaktu mereka mendeteksi sebuah eh, atau membaca sebuah kitab gitu ya, mereka tuh memiliki chain of succession yang bisa ditarik bahkan sampai kepada penulis aslinya. And I would suspect itu adalah cara mereka menulis itu. Nah, selain itu kenapa ditulis sangat dekat dengan event yang terjadi? Kalau mereka ditulis bahkan sampai awal 30 tahunan itu sebetulnya adalah gap yang sangat dekat jika kita bandingkan dengan karya-karya tulis sejarah lainnya gitu. Ya kalau kita baca catatan soal kehidupan Alexander Agung, itu ditulis tuh 400 tahun lebih setelah kematian Alexander. Sehingga proximity penulisan Injil dengan kejadian asli itu sebenarnya relatif sangat dekat kalau misalnya kita mau ambil date yang cukup ditarik misalnya sampai 30 tahun setelah kematian Yesus gitu. Lalu yang kedua, kita punya multiple independent sources gitu. Ada 4 separate accounts, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan mereka ini tidak 100% mirip gitu. Mereka bukan kayak orang copas satu sama lain, tapi ada perbedaan. Menunjukkan Bible is not reliable, tapi I would argue sebaliknya. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa ini memang mereka menulis tidak nyontek satu sama lain, tapi mereka memang mencoba satu recall melalui ingatan mereka, atau mereka menggunakan sumber yang sama. Yang ketiga, mereka ada yang namanya criterion of embarrassment. Jadi kalau kita melihat suatu karya tulis sejarah, dan mereka menginclude informasi yang sifatnya mempermalukan sang penulis atau kelompok penulisnya, maka kita bisa menganggap itu tulisan yang otentik gitu. Di dalam Alkitab ini misalnya ada contohnya murid-murid Yesus digambarin sebagai kelompok yang penakut, bahwa waktu Yesus mati murid-muridnya semua pada cabut, ya kan. Lalu ada fakta bahwa yang pertama kali menemukan Yesus itu adalah murid-murid perempuannya, di mana saat itu perempuan testimoninya basically nggak dianggap gitu. Lalu mereka itu juga punya eh, coherence, kesesuaian dengan konteks histori dan budaya gitu ya. Em, Fakta bahwa catatan Alkitab itu bisa dicorroborate atau didukung oleh karya-karya tulis di luarnya, itu menunjukkan bahwa memang apa yang ditulis di sini itu terjadi. Yang paling famous misalnya soal kematian Yesus di tangan Pilatus, itu sesuatu yang ditestify juga oleh em, penulis-penulis di luar Alkitab. Sehingga kalau misalnya kita eh, conclude ya, yang pertama murid-muridnya bisa memiliki penulis, bukan mereka yang tulis secara langsung tapi dibantu oleh seseorang. Lalu yang kedua, semua bukti-bukti tadi, criterion of embarrassment, kedekatan dengan di sejarah, multiple independent sources. Aku merasa ini provide us with good evidence untuk mengatakan bahwa the Bible is, broadly speaking, reliable. Oke, em, karena belum ada yang mengacungkan tangan, jadi aku akan terus bertanya pada Dangin. Ryan, Boleh. em, Ya. aku pernah ngomong kayak sama teman-teman yang Kristen bahwa salah satu alasan mengapa aku saat ini belum memeluk Kristen, eh, sebetulnya ada banyak ya, cuman salah satu alasannya ini loh. Em, Mhm. Bagaimana kita mesti menerima aspek mitologi dalam agama? Soalnya aku nggak tahu ketika aku meyakini Kristen, aku meyakini Kristen dengan Ya. dengan argumen kebangkitan Yesus. Oke, itu bagus gitu Hmm. loh. Tetapi jika aku menerima Kristen, maka aku mesti satu paket. Aku mesti menerima bahwa pada masa itu ada orang dengan tongkatnya itu bisa membelah lautan. Ada Ya. orang dengan apa ya, dengan meminta kepada Tuhan lalu bisa mendiamkan matahari supaya siang itu lebih lama. Eh, Mhm. Seperti itulah. Bagaimana Mhm. pendapat Mhm. Darain mengenai aspek mitologis dalam agama Kristen? Oke, thank you Kang Yadi. Jadi ini aku sendiri belum punya posisi yang pasti soal ini ya. Karena ini mungkin
aku ya, this is me, jadi ini idiosinkratik, jadi ini nggak bisa aku apply ke semua orang. Cuman I consider myself to be an Orthodox Christian. Bukan berarti aku Kristen aliran Ortodoks Timur ya, tapi maksudnya aku adalah seorang Kristen yang berusaha untuk meyakini apa yang historically sudah menjadi keyakinan umat Kristen. Nah, mulai ada muncul maksudnya tren pemikiran sekarang yang mengatakan dalam kekristenan itu memang ada bobot mitologinya. Karena aku belum mendalami sejauh itu, jadi aku sebetulnya belum punya fixed position mengenai diri aku di sini di mana. Tapi ada satu take menarik dari William Lane Craig. Kemarin Kang Yadi habis interview sama Dr. Craig juga ya. Dan beliau memang sangat-sangat baik gitu. Mereka dia juga sempat mampir di channelku. Dan dia mengatakan bahwa kitab seperti Genesis itu sistem apa ya kategorinya masuk ke dalam mito histori. Jadi banyak kandungan dalam Genesis ini dalam satu buku itu mengandung elemen mitosnya. Kayak contoh misalnya dia ngomong soal eh, soal kayak penciptaan itu mengandung banyak elemen mitologinya gitu. Kalau misalnya soal kitab Musa ya, Exodus membelah lautan, I'm not sure apakah itu sudah established sebagai mitologi atau belum. Lalu kalau misalnya kayak The Missing Day of siapa itu yang menghentikan matahari? Aku lupa Joshua banget atau nama apa nabinya. gitu, aku lupa. Oh ya, Yosua betul. I'm not sure apakah itu juga sudah di-establish sebagai false atau belum. Tapi what I'm gonna say is this. Sebagai Protestan, ada banyak um, kita memiliki diversity of thought. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara satu orang dengan orang yang lain mengenai bagaimana cara kita bisa menafsirkan Alkitab. Nah, sehingga um, kalau misalnya Kang Yadi merasa tidak nyaman dengan pandangan yang mencoba untuk mendismiss adanya mitologi dalam Alkitab, mungkin Kang Yedi bisa gabung ke dalam campnya Dr. Craig gitu, yang mengatakan ya mitologi ini ada and that's fine gitu. Karena ini memang cara Tuhan menyampaikan sebuah pesan tertentu gitu. Tapi kalau misalnya Kang Yadi adalah orang yang misalnya percaya bahwa dalam Alkitab tidak ada mitologi sama sekali gitu, mungkin Kang Yadi bisa gabung ke dalam kelompok orang-orang reform gitu yang yang merasa bahwa Alkitab itu for the most part is pretty literal gitu. Sehingga um, untuk aku personally I'm not that bothered about the existence of mythologies in the Bible. Mungkin karena aku nggak memegang pandangan yang fundamentalis itu. I'm still exploring dan aku merasa bahwa ada banyak avenues yang bisa kita explore ke depannya. Siap. Em, Sebelum ke sentrismen, ke HP ku jadul dulu ya, karena tadi duluan. Oh ya, Kang, sorry. Tadi tuh ada yang nanya sebenarnya di chat. Bisa oh nggak ya? ya, Atau nggak bisa? oh ya, silakan aja. Ada dari P. Mau aku Oh, yang baca atau Mas Kang Yadi yang baca? eh, kamu aja soalnya kepanjangan. Boleh. Em, ini menurut aku ya, apakah tumit Achilles agama Kristen? Hmm, Menurut aku, ini aku rapid fire aja ya, supaya yang ya, lain juga juga kebagian. ya. Menurut aku belum menemukan tumit Achilles yang benar-benar konklusif. Mungkin kalau aku boleh, kalau gitu kita reroll ya. Oke. Oke. Soalan satu, apakah tumit Achilles agama Kristen? Aku nggak terlalu, mungkin aku nggak terlalu bisa menjawab bahwa aku udah menemukan tumit Achilles yang terlalu konklusif. Tapi mungkin bagi aku sendiri yang aku cukup struggle atau yang aku cukup punya banyak pertanyaan adalah mengenai Allah Tritunggal. Karena menurut aku ini konsep yang sangat menarik dan konsep yang sangat-sangat kompleks sehingga bagi aku I still have many questions about that. Yang kedua, jika perjanjian baru dalam Alkitab hanya memuatkan 4 buku Injil, seperti apa teologi dan praktik keagamaan tentang Rabi Yeshua? Aku merasa saat itu, jadi aku pernah ngobrol dengan seorang saksi Yehua, dia pernah bilang kira-kira Yesus agamanya apa? Dan I would say Jesus was a Jew, ya kan? Dia seorang Yahudi. Akan tetapi Yesus itu memiliki cara pandang atau memiliki pandangan soal dirinya yang berbeda atau unik pada saat itu. Dia melihat dirinya sebagai anak manusia yang unik in a unique sense, yang mirip dengan apa yang diprofesai oleh kitab dan oleh Daniel di pasal yang ketujuh gitu ya. Dan dia melihat dirinya sebagai penembusan atas dosa umat manusia. Nah, statement-statement dia dan apa yang dia lakukan di cerita Alkitab itu membuat dia sebenarnya sosok yang sangat-sangat kontroversial. Dan ini yang pada akhirnya membawa dia pada akhirnya disalib gitu. Orang-orang Yahudi tidak suka dengan claims dia karena dia menganggap dirinya menyamakan dirinya dengan Tuhan. Lalu orang-orang Yahudi berusaha untuk mengadukan Yesus ke orang-orang Romawi dengan mengatakan Yesus ini adalah seorang pemberontak. Makanya akhirnya Yesus disalibkan. Soalan tiga, bisakah seorang Kristen tidak setuju dengan Tuhan Kristen dalam apapun masalah moralitas dalam kitab? Jika ya atau tidak, mengapa dan bagaimana?
bisakah seorang Kristen tidak setuju dengan Tuhan Kristen deh? Sebenarnya bisa-bisa aja. Kayak mungkin ini akan ada yang bawa, tapi semoga tidak. Slaughter of the Canaanites ini cukup susah untuk dijawab. Padahal Jadi aku kita tadi sebenarnya mau, bisa, ya, aku mau jawab, ah, aku mau ajuin pertanyaan mengenai itu loh tadi, mengenai aspek moralitas dalam agama Kristen. sebenarnya kalau mau boleh aja karena aku nggak bisa melarang. Cuman ntar aku akan coba menjawab sebisaku ya. Jadi Oke, kalau ngomong bisa atau tidaknya tidak setuju tentu bisa. Tapi kembali lagi tentang bagaimana kita mencoba untuk memahami apa yang terjadi di Alkitab. Soal 4, bagaimana pendapat Anda tentang prioritas utama penganut Kristen sebagai warga Indonesia? Haruskah seorang itu menjadi Kristen warga Indonesia atau seorang warga berjiwa Indonesia yang beragama Kristen? Ini for some reason mirip kayak pertanyaan yang ditanya sama orang Yahudi ke Yesus. Kalau ada duit, ini kita kasihnya ke Tuhan atau kepada Kaisar, dia bilang gitu. Lalu Yesus bilang, di dalam duit ini muka siapa sih? Terus kata orang-orang Yahudinya, itu muka Kaisar, dia bilang gitu. Sehingga Yesus mengatakan, kalau gitu berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, dia bilang gitu. Em, sehingga aku oke. akan menjawab itu, ya, Itu pertanyaannya udah kebanyakan, soalnya ada empat. udah So, kebaca. aku Oh, mungkin siap. aku Oke, oke, oke. maaf dipotong ya, aku langsung lemparin ke HP ku jadul. Sentiment terakhir. Boleh. Silakan Oke, Bang HP. malam. Malam. Halo. Ya, Halo. saya kedengaran. Eh, Kurang jelas Mas suaranya. Halo. Tes. Agak berbet-berbet. Iya. Udah. Udah. Halo. Ya, coba ngomong aja deh. Kayaknya Eh, kedengeran. oke, saya mau menanyakan tentang konsep di kekristenan adalah penebusan dosa, betul ya? Mhm. Ya, Halo. Nah, saya mau kedengeran. menanyakan kalau misalkan konsep penebusan dosa itu apakah datangnya dari Yesus sendiri, dia yang menyatakan itu sebagai Tuhan, dia sadar bahwa saya harus menebus manusia melalui darah saya. Apakah itu datang dari Yesus ataukah itu buatan dari manusia? Itu yang pertama. Kalau seandainya kata itu datang dari Yesus, yang adalah Tuhan itu sendiri, maka sejak dari awal, kejatuhan awal manusia adalah di di Taman Eden, di mana pohon Mhm. pengetahuan itu dimakan oleh Adam. Apakah dari awal Yesus tidak tahu bahwa Adam akan memakan buah pohon pengetahuan itu sehingga terjadi penebusan dosa gitu? Bisa dilogikakan nggak? Saya soalnya masih belum bisa masuk logika di mana harus ada, kalau di Kristenan itu ada namanya predestination gitu kalau nggak salah ya Ya. nah itu tuh ada yang ditentukan gitu bahwa manusia apakah Adam itu memang harus jatuh dalam dosa sehingga harus ada pengorbanan ataukah memang Tuhan sudah tahu. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam akan jatuh? Berarti kalau Tuhan tidak tahu, berarti Tuhan tidak maha tahu begitu. Karena sebagai bukti Tuhan tidak maha tahu, saya ada 4 ayat yang saya baca bahwa Allah menanyakan di mana Adam, Adam di manakah engkau saat dia bersembunyi. Lalu yang kedua, apakah engkau mau makan buah yang kularang? Yang ketiga, siapakah yang mengatakan kamu telanjang gitu. Jadi ada 3 pertanyaan. Ada satu lagi apa ya? Saya lupa. Ada 3 itu dulu. Nah itu kan Mhm. menunjukkan bahwa Tuhan sepertinya kayak bertanyakan kepada Adam, apakah kamu tidak tahu gitu, gitu. Dan kenapa tidak dijaga gitu? Karena ada pohon Mhm. kehidupan yang terakhir kan setelah dimakan dijaga. Kenapa tidak dari awal dijaga oleh kerubin gitu supaya tidak Ya, jatuh? Gitu aja sih. Thank you. thank you. Thank you, Mantap, bro. mantap. Aku jawab dulu atau dikumpulin dulu, Kang Jawab Edi? aja langsung. Oke, jawab. Oke, oke. Thank you, Bang HP ku Jadul, itu pertanyaan sangat baik. Jadi ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, apakah keselamatan itu datang dari Yesus sendiri atau perbuatan manusia? Dan kedua, apakah Yesus tidak tahu sejak awal bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? This is a very interesting question. Dan aku akan mengatakan untuk menjawab pertanyaan pertama bahwa keselamatan itu datang hanya dari Yesus sendiri. Ini sebetulnya adalah pemahaman yang berbeda ya antara orang Protestan dengan orang Katolik. Karena sebagai Protestan aku percaya yang namanya sola fide, bahwa kita diselamatkan purely karena iman saja, bahwa perbuatan baik kita itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi ini ada nuans, orang Katolik tidak percaya sama sola fide. Tapi aku nggak tahu ya, mereka melihat relasi antara perbuatan baik dengan iman itu seperti apa. Tapi kalau dalam kekristenan kita itu percaya salvation, sorry, faith.
equals salvation and good works. Bukan faith plus good works equals salvation. Jadi iman itu akan menghasilkan keselamatan dan perbuatan baik. Sehingga kita tidak berbuat baik untuk masuk surga, tetapi perbuatan baik itu adalah cap yang muncul dalam kehidupan seorang Kristen. Sehingga kita nggak percaya bahwa perbuatan baik kita bisa membawa manusia kepada Tuhan. Nah, sehingga kalau misalnya demikian kan Yesus itu Tuhan ya. Apakah dia nggak tahu kalau Adam itu akan makan buah yang ada di taman Eden pada saat itu? Kenapa dia nggak jagain? And this is a very good question. Um, on the offset, aku akan bilang bahwa tentu Yesus tahu karena dia Tuhan. Akan tetapi kita harus mengerti kenapa Allah itu ingin menciptakan manusia. Dan kalau kita melihat cerita dalam Alkitab, kita akan tahu bahwa Allah menciptakan manusia untuk bisa memiliki relationship dengan manusia. Kalau ditanya kenapa Allah mau memiliki relationship dengan manusia, aku nggak bisa jawab. Aku hanya bilang ya Allah mau aja gitu. Cuman untuk bisa memiliki a genuine relationship, perlu ada satu komponen penting yang namanya itu free will. Nah ini em, sesuatu yang sebenarnya sangat relatable sama kita. Kasarnya kalau misalnya kita, eh, kenapa sih waktu kita misalnya deket sama cewek, lalu cewek ini juga mau pacaran sama kita, kenapa kita senang gitu? Karena kita tahu bahwa cewek ini memiliki free will untuk memilih jutaan cowok lain, tapi dia memilih kita. Nah sehingga itulah the essence of an authentic relationship. Bahwa kedua pihaknya itu memiliki pilihan untuk mencintai, atau untuk tidak mencintai, untuk memilih atau tidak memilih. Nah, kasarnya kalau misalnya aku menciptakan robot gitu ya, terus robot ini aku program untuk bilang wo ini, aku sayang kamu ke aku setiap pagi, nggak mungkin di hari ke 1000 aku tiba-tiba jatuh cinta kepada robot ini karena aku udah tahu bahwa robot ini akan bilang wo ini gitu. Akan tetapi di saat kita memiliki free will, maka cinta itu menjadi sesuatu yang otentik, sesuatu yang muncul karena keinginan sendiri. Dan itulah alasan kenapa Allah menciptakan manusia dengan free will. Dan itu juga alasan kenapa Allah tidak menghentikan manusia sewaktu manusia memakan buah dari pohon baik, pengetahuan yang baik dan jahat itu. Em, Sehingga bukan berarti Yesus tidak tahu, melainkan Yesus tahu. Dan Yesus itu adalah penjamin. Jaminan bahwa di saat manusia jatuh dalam dosa, dan mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik mereka sendiri, ada sosok Allah sendiri yang akan mati dan menebus dosa umat manusia itu. Sehingga siapa yang memilih untuk percaya dalam Yesus bisa masuk surga dan berada bersama-sama dengan Allah, dan yang tidak bisa terpisahkan dari Allah selamanya. Apakah ini cukup menjawab? Um, Oke, kalau misalkan free will, oke kita lanjut ya. Kalau misalkan free will itu diciptakan oleh Allah sendiri, berarti atas dasar free will itu Tuhan tahu bahwa akan ada orang yang memilih untuk ya mengikuti perintah Tuhan atau menolak. Di mana orang yang menolak akan disediakan suatu tempat penyiksaan selama-lamanya. Berarti konsep dasarnya dari awal memang diciptakan free will itu untuk satu, menentukan orang-orang yang taat, tapi juga untuk menyiksa orang-orang yang tidak taat. Apakah konsep manusia diciptakan seperti itu? Karena kalau saya lihat ada satu orang namanya Henok, tanpa pengorbanan Yesus, tanpa dia kenal Yesus, hanya bergaul karib dalam 2 ayat, dia bisa naik ke surga dan dia tidak ada lagi. Itu ada di Mhm. kejadian. Nah itu bagaimana konsep free will-nya itu saya masih belum paham gitu. Teman-teman cuma satu pushback aja ya. Setelah ini kita lanjut ke sentris. Singkat, Siap, setelah kamu tanggapi ke sentris langsung. Silakan, Mas. siap. Oke, sorry ya, udah nunggu lama sentris ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana konsep free will. Mungkin yang dipermasalahkan adalah kalau gitu Tuhan tahu ada yang akan tidak memilih dan mereka dikirim ke neraka gitu ya. I would say yes. Tapi ada satu quote bagus dari C.S. Lewis. Dia mengatakan bahwa pintu neraka itu ditutup dari dalam. Yang berarti um, sep- sebenarnya cara kita mendefinisikan neraka itu bisa macam-macam ya. Ada yang mengatakan neraka itu a literal place. Ada yang mengatakan itu just separation from God. Tapi yang pasti karena free will ini Allah tidak memaksa orang-orang untuk mau bersama dengan Dia. Dia memberikan kebebasan itu dan orang-orang yang selama hidupnya tidak mau mengikuti Tuhan, ya mereka diberikan kebebasan untuk pergi ke tempat di mana Tuhan tidak ada sama sekali gitu, yaitu di neraka ya kan. Em, Lalu yang kedua soal Henok gimana? Ini mungkin singkat ya. Orang-orang di Perjanjian Lama itu diselamatkan karena mereka memiliki covenant yang lama itu. Karena mereka menyimpan perjanjian yang lama dengan Tuhan dan mereka hoping of a Messiah yang akan datang gitu. Nah, kita orang-orang di perjanjian baru ini melihat ke belakang. Kita tahu Mesiasnya sudah mati dan kita percaya akan apa yang sudah dilakukannya. Sehingga apa yang Henok miliki itu
is a sort of maybe a form of apa bahasanya ya, covenant dengan Tuhan. Spesifiknya seperti apa aku nggak tahu karena nggak diceritakan banyak. Dia cuma bilang betul Henok itu bergaul karib dengan Tuhan dan dia diangkat ke surga. Hope that helps ya. Terima kasih. Siap. Sebetulnya aku pengen banget najam banyak sama Darren, tapi ada teman-teman lain yang pengen nanya. So, Sentris, silakan open mic dan sebelum ke Billy ya, Sentris dulu. Sen, Halo, halo, ini suaranya kedenger nggak ini? jelas, Mhm. alhamdulillah. Oke, oh, bisa panggil aku sentris ya. Ini apa baru pertama kali lah aku gabung di sini gitu. Nah, kebetulan aku memang sekarang-sekarang itu kan lagi mendalami soal perbandingan agama gitu. Terutama memang agamanya tuh agama-agama Abrahamik. Ini sorry ya, agak berisik ke tempat karena posisi lagi di luar gitu. Terus juga memang lagi di kafe gitu. Jadi mohon maaf aja Aman. kalau misalkan memang berisik gandeng lah gitu. Nah, itu. Jadi saya tuh sebetulnya minta penjelasan dulu di awal gitu terkait dengan konsep Trinitas itu kayak gimana sih sebetulnya gitu kan. Karena memang kalau saya pelajari baik itu dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bahkan saya bandingkan karena Perjanjian Lama itu kitabnya aslinya punya orang Yahudi yang namanya Torah Nevi'im Ketuvim atau Tanah gitu. Oh, di situ malah nggak ada gitu pernyataan yang memang mengarah kepada Trinitas gitu. Ya, sekiranya mohon untuk dijelaskan karena sampai saat ini pun entah kenapa saya bertahun-tahun belajar ilmu logika bahkan dari bukunya Prof. Bernard Arif Sidarta yang dari Unpar itu kok nggak ini gitu nggak match ke Trinitas gitu ya itu aja sih itu dulu. Oke, thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya Sentris. Jadi, em, tadi ada dua pertanyaan, Trinitas konsepnya gimana dan kenapa tidak ada Trinitas di Perjanjian Lama. Em, Tadi aku sempat singgung bahwa ini sebenarnya topik yang aku masih geluti, jadi aku akan mencoba untuk menjawab semampuku ya, Sentris. Tapi yang pertama, betul bahwa kata Trinitas itu tidak ada di Alkitab anywhere, sehingga kita tidak akan bisa mencari itu. Konsep Trinitas itu dikembangkan secara formal oleh gereja sebetulnya di Konsili Nikea, sewaktu ada kontroversi yang diciptakan oleh Arius, orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak em, satu substansi, satu esensi dengan Bapa. Akan tetapi aku akan mengatakan bahwa em, hint atau sneak peek soal Trinitas itu sudah bisa kita lihat bahkan dari Perjanjian Lama gitu. Jadi di sini aku percaya bahwa Allah itu sometimes mereveal beberapa pemahaman tertentu secara berkala gitu. Jadi bagi orang-orang di Perjanjian Lama dia nggak langsung bilang nanti akan ada yang namanya Yesus, itu nggak ada gitu. Akan ada orang di Bethlehem namanya Maria, itu tidak ada. Tapi secara berkala, kalau misalnya kita lihat dari Perjanjian Lama, misalnya dari Kejadian sampai kitab terakhirnya, mungkin Zakaria, kalau misalkan konsep kehadiran Yesus sebagai Mesias ini bisa kita lihat dengan jelas. Dan aku rasa ini juga adalah apa yang kita lihat mengenai Allah Tritunggal. Jadi kalau misalnya kita lihat di eh, Kejadian 1 ayat 26, di saat Allah mau menciptakan manusia, dia mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu dalam gambar dan rupa kita. Sehingga dia menggunakan sebenarnya nuansa yang plural, ada kejamakan dalam Allah. Dan kalau misalnya kita lihat Ulangan 6 ayat 4, jadi mungkin kalau orang-orang Muslim itu kan punya eh, syahadatnya ya. Orang Yahudi itu juga punya syahadatnya namanya Syamah gitu. Dalam bahasa Ibrani itu Syama Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yang artinya, dengarlah ya orang Israel, Syama Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Allahmu, Yahweh Echad. Yahweh adalah satu. Tapi yang unik dari kata Echad di sini adalah itu artinya bukan satu secara numerik gitu. Tapi itu artinya seikat. Jadi elsewhere kita akan lihat di Alkitab di saat suami dan istri menikah mereka menjadi ehad gitu, mereka menjadi satu. Tapi kan tentu kita nggak berpikir bahwa suami dan istri tiba-tiba merge kayak di Dragon Ball jadi satu orang gitu. Mereka tetap dua entitas yang berbeda, dua entitas yang berbeda tapi dipersatukan oleh pernikahan. Nah sehingga elemen-elemen seperti ini tuh bisa kita lihat gitu. Ada juga konsep two powers in heaven, di mana sepertinya Yahweh itu berbicara kepada Yahweh as if mereka adalah dua eh aku mau bilang entitas ya, tapi dua pribadi yang berbeda. Sehingga sekali lagi hint seperti ini tuh ada. Tapi memang baru akan kelihatan secara eksplisit sewaktu kita masuk ke perjanjian baru gitu. Em, Misalnya contoh yang paling famousnya itu sewaktu Yesus naik ke surga dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Dan kalau kita belajar bahasa Yunani-nya, dalam nama itu onoma. Onoma tuh single name. Nah, orang Yahudi percaya bahwa Allah tuh punya satu nama yaitu Yahweh.
Sehingga di sini Yesus mengatakan ada satu nama ini, Yahweh itu, dan ini dibagi oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah pernyataan dalam Bible yang mungkin cukup eksplisit. Yang lainnya yang cukup eksplisit itu sewaktu Yesus dibaptis. Di saat dia dibaptis, keluar dari air, ada suara dari langit bilang, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Lalu Yesus lagi di air kan. Terus ada Roh Kudus seperti merpati turun di pundak Yesus gitu. Nah, konsepnya seperti apa? Ini briefly speaking, orang-orang Kristen itu tidak percaya bahwa Allah itu satu pribadi dan tiga pribadi. Kita nggak percaya bahwa ada tiga different gods. Tapi kita percaya bahwa Allah itu adalah satu esensi dan tiga pribadi. Jadi one in being and three in person. Sehingga kalau ditanya kepada kita Allahnya ada berapa, kita akan mengatakan satu, bukan tiga. Nah, bagaimana seharusnya kita memahami Allah Tritunggal ini? Ini yang sebetulnya cukup kompleks. Sekarang aku lagi dengerin, maksudnya aku lagi mendalami pemahaman Allah Tritunggal yang dibawain sama Dr. Joshua Sijuwade, dan dia tuh punya pandangan namanya monarchical Trinitarianism. Kayaknya aku nggak bisa jelasin semuanya di sini, tapi I hope that helps. Sen, pushback sekali Sen. Entah itu mau menanggapi atau meng-counter atau kasih pertanyaan lagi. Ini ya, Gimana ya? kalau aku sih antara menanggapi atau nge-counter ya gitu ya. Jadi kan tadi dibilang bahwasanya memang dari perjanjian lama itu, atau bahkan kalau saya sih berani mengatakan begini sebetulnya, bahwa perjanjian lama itu sebetulnya itu kan milik dari orang-orang Yudaisme ya. Yang dimana mereka memang secara doktrinal itu, kalau kita mengacu kepada Ulangan 6 ayat 4 itu, yang Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, itu Hmm, kalau saya lihat penjelasan dari penjelasannya Rabbi Saadia Kaun itu, dia mengatakan, ini sorry ya ini berisik. Itu sebutannya gini, Know Israel that Allah is our Lord, Allah is one. Itu maksudnya adalah bahwa eh ya Tuhannya itu ya, ya cuma satu, satunya tuh dalam arti ya udah satu yang persis seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Islam gitu. Karena memang orang-orang Yudaisme itu meyakini bahwa Tuhannya mereka itu sama seperti Tuhannya orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan istilah Yahweh gitu ya. Nah, saya juga dulu pernah bilang juga Yahweh, Yahweh gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, tetapi ternyata memang dari kalangan Yudaisme itu mereka tidak sepakat apabila disebut sebagai Yahweh gitu, karena itu istilah yang sering dikemukakan oleh kalangan Kristen yang notabene mereka menganggap bahwasannya ya Kristen itu sebagai penganut apodazara ya, atau bisa dikatakan yang penyembah asing gitu, karena kan Yesus dituhankan dalam hal ini gitu. Nah, terus juga apa ya, nyambung ke ini ya, pernyataannya Yesus di apa ya, di Markus 12 ayat, bentar ya, saya tunjukin ya. boleh. Ayat kok mana jadi ini lagi. Bentar ya. Saya tunjukin Nggak, ini. Nah ini, Markus 12 ayat 28 dan 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kan juga ngacunya ke Ulangan 6 ayat 4 tadi. Terus betul. kemudian ini apa? Ada juga di dalam Matius 4 ayat 10 gitu. Ketika Yesus menghadapi ujiannya dari iblis lah gitu ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia," nih ada kata Dia di sini, "sajalah engkau berbakti." Nah, kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan bahwasanya, janganlah engkau memegang aku, kata Yesus itu ya. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, terus juga kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, itu, yaitu mereka, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini persis kayak syahadatnya orang Islam itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Aku bersaksi Mhm. bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Persis lah kata-katanya Mhm. seperti itu. Nah, mungkin bisa dikatakan Trinitas itu yang saya dapatkan itu justru dari 1 Korintus 8 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan. Nah, di sini disebutnya Tuhan gitu ya.
satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Nah, saya cek tuh di apa ya di biblehub.com gitu apa ya saya baca langsung di teks aslinya. Itu kayak gini teks aslinya. Alhemin heis theos. Nah, ini kata theos ya. Theos ko pater itu God the Father. Ex Hmm? ota panta kai heimes. Eis auton kai heis Kyrios. Hmm. Yesus Kristos. Ya. Nah, di sini ada kata Kyrios gitu. Nah, Kyrios itu artinya adalah Lord di sini dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ketika saya cek di apa ya di translasi ya ini di Google gitu ya. Nah, kata Kyrios itu justru artinya ya Tuhan gitu. Sedangkan ketika saya cek di ya ini kata Theos itu artinya Tuhan. Nah, kalau saya tangkap begini sebetulnya kalau kita cek di original teksnya kata apa ya kata Kyrios itu maknanya kalau dalam bahasa Jawa itu Gusti gitu. Misalkan gini, Gusti itu ditujukan kepada Sultan Hamengkubuwono X gitu kan. Jadi mana Sultan Hamengkubuwono X itu adalah Lordnya dari DIY gitu, Daerah Istimewa Yogyakarta gitu kan. Nah, saya malah menangkapnya gini, kurios itu tidak selalu disematkan kepada Tuhan gitu. Tetapi kata Theos sudah pasti dia adalah Kyrios gitu. Tapi Kyrios belum tentu. Nah, ketika saya baca teks aslinya ini gitu, saya nggak menemukan satupun Yesus itu disebut sebagai Theos gitu, tapi disebutnya sebagai Kyrios gitu. Oke. Ya. Nah, maka dari itu sebetulnya apa ya, saya berpikir bahwa ya benar kata ini Darren juga tadi bahwa ternyata konsep Trinitas itu munculnya pas Konsili Nikea itu gitu. Oke. Jadi benar-benar nggak dari bawaannya Yesus itu sih dari saya gitu. Terima Yap. kasih. Makasih, Sentis. Itu udah disiapin panjang-panjang. Sebelum ke Billy, Darren silakan tanggapi yang barusan. Oke, aku izin tanggapinnya. Thank you, Sentris. Sebenarnya sangat substantif ya. Ada banyak yang bisa aku katakan. Yang pertama itu, tadi kamu sempat quote Markus 12 dan Yohanes 4 ya, seakan menunjukkan bahwa Yesus ini em, percaya dalam konsep kealahan yang eh, s- yang tauhid gitu mungkin lebih tepatnya bukan yang Tritunggal gitu ya. Um, Again, aku masih akan stand dengan ayat-ayat bahwa tadi Yesus sempat mengatakan bahwa dirinya itu memang apa satu dengan Allah yang dikenal gitu. Misalnya kayak di saat dia membaptis orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu ya. Dia suruh orang baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Atau misalnya sewaktu kalau misalnya kita lihat di Alkitab ada banyak banget ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi nih setelah Yesus ngomong sebuah statement itu ingin merajam dia dengan batu karena mereka mengira Yesus menganggap dirinya setara dengan Allah gitu. Sehingga ada banyak statement yang Yesus lakukan yang kalau misalnya kita menggunakan pola pikir orang Yahudi pada saat itu mungkin akan menyimpulkan bahwa this is blasphemy gitu. Nah, tapi aku tahu bahwa sekarang kita tuh sangat bisa perang ayat. Bahkan waktu kita ketemu dengan orang-orang misalnya yang nggak meyakini keilahian Yesus, em, ayat tuh bisa dimunculkan dari kedua belah sisi. Maka aku rasa untuk kita benar-benar mengetahui apa yang Yesus maksudkan, apakah dirinya itu setara dengan Allah atau tidak, kita harus lihat kepada murid-muridnya. How did the disciples of Jesus saw Jesus? Dan aku rasa kita punya very good evidence bahwa murid-murid Yesus meyakini Yesus sebagai Tuhan. Bukan Tuhan T kecil, tapi benar-benar sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu. Ini yang bisa kita lihat. Kalau misalnya mengatakan tidak ada ayat di mana Yesus disebut Theos gitu ya, dia disebutnya Kurios. Kalau kita lihat ke Yohanes 1 ayat 1, itu NRK and Hologos pada mulanya adalah firman kai Theos eh kai te, kai lo, sorry NRK and Hologos kai aku lupa juga ya. Tapi ujungnya itu eh, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, istilah firman itu adalah Allah, um, kai Theos and Hologos gitu loh. Tuhan adalah firman itu. Lalu kalau misalnya kita lihat em, di saat Yesus bangkit dari kematian lalu dia menampakkan dirinya kepada Thomas gitu. Thomas tersungkur dan dia mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Bahasa Yunaninya itu hokuri osmu, kayak hothe osmu. Dan di situ Yesus tidak merebuke dia. Poin terakhir, apakah konsep Tritunggal itu baru muncul di Konsili Nikea? Secara formal iya, di saat dibahasakan iya. Tapi kita harus tahu bahwa Gereja Katolik pada saat itu hanya membuat konsili sewaktu ada masalah. Dan yang menjadi masalah adalah karena saat itu ada seorang uskup namanya Arius yang mengatakan Yesus itu ilahi, tapi tidak satu esensi dengan Bapa.
Yang berarti kalau itu menjadi masalah, earlier beliefs artinya orang-orang Kristen menganggap Yesus dan Bapa itu sebagai satu esensi yang sama. Sehingga to conclude, secara formal, Tritunggal itu memang baru muncul secara pembahasan pada saat Konsili Nikea, tapi aku rasa pemahaman itu sudah ada far before Konsili Nikea itu digelar oleh orang-orang gereja Katolik. Oke, Sorry, langsung tadi aku lupa itunya bahasa Yunaninya ya. ya. Em, untuk teman-teman yang belum tahu, Darren di sini hanya bisa menemani kita sampai 20-30 ya. So Billy, gue tahu lu pembela Kristen, tapi karena ini judulnya adalah menguji iman Kristen Darren, jadi aku harap pertanyaan lu bisa menguji Darren. Silakan, Bill. Dia langsung turunin loh. Oke, oke. Ya, selamat malam semua. Em, ini sih udah tersedia ya pertanyaan untuk menguji imannya si Darin ya. Cuman mungkin untuk mau tambahin nih poin yang udah ditambah sedikit sama Darren ya. Soal pertanyaan tadi yang menarik tuh yang soal kayak Adam, apakah Tuhan kayak digambarkan dia nggak tahu nih Adam sampai nanya di mana Adam. Ini cuma singkat ke buku Genesis itu ditulis sama orang-orang yang ada di Ancient Near East, Mesopotamia sono, yang terkenal sangat suka dengan memasukkan hiperbola. Jadi kayak kata-kata, oh Tuhan tidak tahu gitu. Mereka tuh sebenarnya bukan Tuhan tidak tahu, tapi ditambah-tambahin seolah-olah Tuhan itu tidak tahu. Itu kayak di hiperbola aja gitu. Itu satu. Terus yang tadi soal centrism memang menarik sih. Cuma ketika kayak bilang Trinitas tidak ada di Perjanjian Lama ya, terus dia kan juga merujuk ke Rabi juga. Tapi yang orang-orang mungkin nggak tahu juga, Rabi-Rabi Yahudi sekarang adalah turunan dari Rabbinic Judaism. Jadi ini juga berbeda dengan Second Temple Judaism, di mana adalah agamanya Yesus ya pada saat di abad pertama, dan juga ini juga belum tentu sama dengan Yahudi atau Ancient Israelite Religion lah yang ada di Perjanjian Lama, karena monoteisme yang kayak Tuhan Maha, uh, Tuhan yang ada di luar sono, Tuhan transendental itu sebenarnya juga tidak ada di Perjanjian Lama. Dan terakhir di Markus, meskipun ada kalimat demikian, tapi juga ada episode di Markus 1 ayat 9 sampai 11 di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan itu Tuhan mengatakan inilah anakku yang kekasihi. Dan anak di sini beda dengan anak-anak Tuhan yang sering dibawa dalam Kristen. Anak di sini spesifik ke arah adopsi anak. Jadi benar-benar tanda kutip literal anak Allah gitu. Jadi dan ini juga diakui oleh Bart Ehrman. Nah, oke, ini tambahannya cukup. Nah, untuk pertanyaan pengujian skeptisnya begini. Koderen, setelah Ya, saya membaca tentang iman Kristen, di abad pertama itu um, tidak hanya Yesus loh yang mengaku sebagai Mesias gitu. Oh, kalau Mesias ilahi belum tahu ya, tapi kayak ada Teudas, ada Prophet Egyptian sih, nggak tak lupa nama saya siapa, tapi di Inggrisnya dia tulis Egyptian. Dan jadi kayak Yesus itu tidak satu-satunya Yahudi yang mengklaim sebagai Mesias gitu loh. Kalau raja mungkin belum tahu ya, tapi kayak ini juga dicatat oleh Josephus di bukunya The Antiquities of Jews gitu. mhm. Jadi kayak kenapa orang-orang tuh harus kayak oh Yesus itu sebagai sang Mesias yang benar gitu lah, di saat ada banyak Mesias yang seperti Yesus. Dan itu juga pada saat itu ramai kepercayaan apokaliptik di mana orang-orang Yahudi yang sudah dijajah merasa oh udah mau kiamat nih, apa bentar lagi udah mau kiamat, jadinya kayak banyak ayat-ayat yang kayak Yesus ada ngomong oh juallah semua hartamu terus jangan nikah gini 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 gini. Dan kayak kenapa kita tuh harus ikut Yesus di saat ada banyak sekali gerakan yang serupa lah gitu. Mungkin Kodera bisa bilang oh ini karena ya Kristen bertahan sampai sekarang gerakannya mati, jadinya ya Kristen dong udah otomatis. Tapi kan kayak beberapa kepercayaan-kepercayaan kan revive lagi, contohnya kayak beberapa uh, unsur-unsur Kristen non heterodoks ada di Islam. Berarti kalau misalnya kayak gitu Islam juga punya argumen yang sama dong. Ya, mau tahu aja sih kayak kenapa harus Yesus dari semua gerakan mesianik yang pada saat itu. Nah, ini aja sih skeptisnya, mode skeptis saya. Oke, Ren, silakan. Kenapa Bandung? Kenapa Yesus, Ren? Oke.
Jawaban singkatnya karena Yesus yang benar. Tapi itu akan kontroversial ya. Oke, aku akan coba untuk kasih reasoningnya. Betul bahwa bukan Yesus saja yang mengakui dirinya sebagai Mesias. Yesus. Oh, aman? Aman-aman, silakan. Aman ya? Oke. Tapi alasan kenapa kita, eh, menurut aku paling reasonable untuk meyakini Yesuslah Mesias yang the one Messiah sang Mesias, mungkin ada beberapa penyebab, ada tiga kali ya. Yang pertama karena pesan yang dibawakan oleh Yesus itu adalah pesan yang radikal dan sangat berbeda dengan apa yang orang-orang Yahudi pahami pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu expecting a political Messiah, seorang Mesias yang bisa menyelamatkan mereka secara politis, bisa membebaskan mereka dari penjajahan, dan bisa memulakan mereka menjadi satu bangsa yang merdeka kembali, yaitu bangsa Israel. Jadi kalau misalnya kita ikutin perang Israel ini, Israel Palestina yang sekarang ya, kan orang-orang Israel suka ngomong, iya ini Tuhan sudah janjikan kepada kita. Mereka partially right, karena memang Tuhan tuh pernah ngomong, Yahweh pernah berkata bahwa Israel akan dipecah belah, disebarkan ke empat penjuru bumi karena mereka nggak taat, tapi suatu saat nanti mereka akan dikembalikan lagi. Nah, what that means is debatable. Tapi they were expecting that sort of Messiah. Dan Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan jasmani, tapi dari penjajahan rohani yaitu dosa. And this is something yang sebenarnya sangat-sangat radikal dan harusnya pada saat itu tidak compute, tidak masuk ke dalam pemikiran orang-orang Yahudi kala itu. Nah, oke, pesan Yesus berbeda. Kenapa kita harus percaya sama dia? Dan aku rasa hal yang paling krusial itu berada pada kematian dan kebangkitannya. Nah, aku belakangan lagi banyak belajar soal kematian dan kebangkitan Yesus dan aku merasa bahwa we really have good reason untuk bisa berpikir Yesus itu memang benar-benar setidaknya mati gitu ya dan bangkit gitu. Nah, aku merasa bahwa wait, let me check my catatannya. Jadi kematian Yesus itu otentik dan benar karena beberapa penyebab gitu ya. Yang pertama karena misalnya ada yang criterion of embarrassment, em, bahwa ini tuh sebenarnya sesuatu yang sangat memalukan gitu, bahwa seorang sosok Mesias yang harusnya membebaskan mereka dari orang-orang Yahudi malah mati, lalu yang murid-muridnya semua pada kabur, ya kan? Lalu habis itu yang menemukannya pertama kali adalah pengikut wanitanya gitu. Jadi ada famous saying yang mengatakan kalau misalnya Mesiasmu mati, you either go home or find a new Messiah gitu. Tapi yang uniknya setelah kematian Yesus, malah murid-muridnya ini menjadi lebih on fire lagi untuk bisa memberitakan um, kabar bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat, bahwa ia mati dan dia bangkit lagi. Kriteria yang kedua adalah namanya criterion of dissimilarity, bahwa pandangan tadi bahwa Yesus itu mati dan bangkit lagi secara fisik, dan bahwa dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi, bukan dari penjajahan politik tapi dari dosa, itu pandangan yang sangat un-Jewish, yang sangat tidak Yahudi. Sehingga kalau misalnya mereka membuat, maksudnya murid-muridnya pengen bikin cerita pura-pura untuk meningkatkan nama Yesus, harusnya mereka nggak membawakan pesan itu, karena pesan itu sangat susah untuk diterima oleh orang-orang Yahudi, gitu. Nah, em, lalu ada lagi misalnya yang namanya minimal facts approach. Jadi orang-orang seperti Gary Habermas atau seperti Mike Licona, itu mengemukakan 6 poin sejarah yang disepakati oleh virtually semua atau 90% sejarawan gitu. Yang pertama bahwa Yesus mati, lihat dia, maka ada gospel. Sudah ada formulasi resmi yang dikemukakan oleh gereja mula-mula pada saat itu yang mengatakan bahwa kita berdosa, Yesus mati untuk dosa kita dan dia bangkit lagi. Baru yang keempat ada transformation of disciples, bahwa murid-murid Yesus itu yang awalnya penakut tiba-tiba menjadi sangat berani. Bahkan mereka kembali ke Yerusalem, tempat di mana Yesus mati, untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit lagi gitu. Yang kelima sama yang keenam itu sebetulnya transformasi Paulus dan Yakobus saudara Yesus yang semula tidak percaya tapi akhirnya percaya lagi kepada Yesus. Nah, soal empty tomb, kalau misalnya ada yang berpikir apakah kuburnya kosong, itu tidak masuk ke dalam minimal facts. Jadi itu masih bisa diperdebatkan. Tapi fakta bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu tidak bisa produce the body, tidak bisa uh, nunjukin ini loh badannya, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar kuburnya memang tidak ditemukan badannya gitu. Malah mereka bilang murid-muridnya yang mencuri tubuh Yesus. Tapi kita tahu kalau misalnya murid-muridnya mencuri tubuh Yesus, mereka tidak akan mau mati memberitakan sebuah kebohongan. Which leads me to my third point, bahwa kematian Yesus dan ya aku percaya kebangkitannya gitu, itu menjadi the heart atau the spirit dari orang-orang Kristen mula-mula yang membuat mereka bahkan bisa sampai mempenetrasi Roma
dan menjadikan kerajaan Roma tuh kerajaan Kristen yang sebenarnya baru kita lihat di tahun 300-an. Jadi to conclude, kenapa kita meyakini bahwa Jesus is the Messiah? Yang pertama karena dia memberitakan sebuah message yang unik, yang sangat un-Jewish. Yang kedua karena aku rasa kita punya good evidence untuk meyakini kematian dan kebangkitannya. Dan yang terakhir karena kita melihat bahwa kejadian di passionnya Yesus, kematian dan kebangkitannya, itu menjadi fuel yang memampukan orang Kristen mula-mula untuk spread Christianity not by the sword, bukan oleh pedang, tapi despite the sword. Meskipun kita selalu ditodong sama pedang. So, hope that Oke, help us. Satu lagi ya, aku masih punya 3 menit. Satu lagi aja buat Ama. Boleh? Soalnya tadi masih boleh ngacu nggak sih? Ama, silakan. Halo, Jelas? Yes, jelas? jelas. Yes. Terima kasih. Gini, hal yang paling mustahil adalah berkomunikasi dengan Tuhan yang tak pernah ada wujudnya ya. Hmm. Nah, yang paling memungkinkan adalah berkomunikasi Tuhan yang ada wujudnya. Contoh yang pernah ada wujud itu adalah Yesus, ya kan? Yang pertama adalah nama Yesus apakah satu-satunya? Secara bahasa mungkin banyak, secara pemanggilan banyak kan ya. Nah, untuk itu, secara sudah berabad-abad ini tidak pernah ada dan mungkin dimensi sudah berubah, bagaimana kita cara berkomunikasi dengannya? Secara hukum dunia, saya tidak akan mungkin berkomunikasi kalian melalui Zoom. Saya bisa berteriak di sini sekencang-kencang apapun, takkan pernah didengar dalam hukum dunia bila tidak ada aplikasi seperti ini. Dan di mana dibangkitkan, saya belum pernah bertemu dengan Yesus. Yesus yang mana? Saya belum pernah melihatnya, bagaimana meyakininya, apakah wujudnya yang mana, sedangkan secara kondisi hukum dimensi sudah lain, di dalam hukum dunia pun, di mana saya tidak menggunakan aplikasi secara Zoom gini, tidak akan mungkin saya bisa berkomunikasi dengan kalian semua. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi yang sudah spread jauh banget gitu, berabad-abad nih, dan kemungkinan kerusakannya pun sudah mungkin besar secara ajaran kemungkinan. Nah, kira-kira bagaimana di mana bangkit pun mana yang asli karena kita belum pernah lihat wujudnya, hanya di TV-TV saja yang selalu berubah-ubah. Nah, gimana kira-kira? Oke, thank you, Ama. Aku agak bingung sebenarnya. Cuman aku coba conclude pertanyaannya, artinya eh, nama Yesus banyak. Jadi Yesus yang mana bisa kita ngomong Yesus? Terus yang kedua, gimana cara berkomunikasi dengan Yesus, betul nggak? Betul sekali. Kan secara bahasa di negara ini ada disebut dengan nama yang lain, mungkin secara pemanggilan dari bahasa Ibraninya mungkin apa gitu ya. Jadi secara nama pun kan setiap nama pasti ada wujud kan. Nah, saya belum Mhm. pernah lihat wujudnya, hanya sekedar namanya saja nih. Kemungkinan orang-orangnya pun bisa saja mengaku-ngaku kan, kalau nanti pada saatnya bangkit pun kita belum pernah lihat nih. Gitu maksudnya. Nah, secara terhubung terkomunikasi kan biasanya kita akan selalu berdoa kan. Nah, bagaimana Mhm. bisa terhubung sedangkan secara hukum dunia saja saya dengan Darren hari ini berkomunikasi lewat Zoom menjadi mungkin. Sekarang yang posisi itu mungkin dimensi entah di mana. Apakah mungkin dengan kondisi hanya berbisik-bisik, sedangkan di hukum dunia pun secara komunikasi kita melalui teknologi seperti ini, gitu maksudnya. Oke, thank you. By the way, Kang Yadi, kalau nanti Billy mau pushback, nggak apa-apa ya sekali. Mungkin aku bisa sampai 24:05 maksimal. Oke, Alhamdulillah. Oke. Silakan. Jadi kita bakal waktu lebih banyak. Silakan, Ed. Dari Ahmad dulu ya. Kalau ditanya Yesus yang mana, I would say Yesus yang ada di Alkitab. Yesus yang diceritakan oleh 4 kitab Injil. Aku rasa kita memiliki good evidence sekali lagi untuk meyakini bahwa broadly speaking, apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu adalah sesuatu yang otentik secara sejarah. Jadi aku waktu itu sempat belajar soal kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kalau nggak salah, Bart Ehrman tuh pernah mengatakan bahwa eh, aku lupa ya Bart Ehrman atau siapa. Em, oh, ada satu sejarawan namanya Paul Meyer. Dia mengatakan bahwa banyak sejarah dalam zaman terdahulu itu biasanya hanya dilandasi oleh satu sumber saja, gitu. 2 sampai 3 sumber itu artinya most likely itu benar-benar terjadi. Nah, kita tahu bahwa sekarang kita memiliki 4 sumber yang independen mengenai kehidupan Yesus.
Dan yang lebih uniknya lagi, soal kematian Yesus, kita memiliki bahkan lebih dari 10 sumber dari 100 tahun pertama setelah kematian Yesus itu. Sehingga aku merasa the Jesus of the Gospels atau the Jesus of the Bible, kalau misalnya kita mau take it as a whole, adalah Yesus yang seharusnya menjadi satu-satunya acuan kita gitu. Nah, jadi aku mau mengencourage Bang Ama, kalau misalnya I would assume you're not a believer, kamu bukan seorang yang percaya, untuk coba melihat Alkitab dan mempelajari Alkitab dan coba melihat apa Alkitab. Karena kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka kita percaya bahwa berdoa kepada Yesus saja udah menjadi bagian dari berkomunikasi dengan Dia. Itu dari aku. Oke, em, aku kasih pushback ke Billy ya, soalnya tadi dia minta untuk pushback. Silakan Bill. Tapi aku banyak pertanyaan loh ini. Aku pengen nanya banyak sama kamu, tapi teman-teman kasihan. Jadi Billy dulu, silakan Bill. Ya, Oke, tadi pushback. Sebenarnya ini coba menarik sih, cuman kayak eh, nggak mungkin juga kan kayak di address semua. Jadi kayak ada beberapa yang sebenarnya ke address sih. Contoh kayak pada akhirnya kekristenan itu bisa menembus Romawi sampai jadi Kristen, itu sebenarnya udah ada penjelasan naturalnya di mana satu agama berevolusi dan yang kedua orang-orang masuk Kristen karena pragmatisme, karena koneksi, karena jaringan, karena elit-elit. Ini ada dijelasin juga di ada scholar Edward J. Watts The Final Paget Generation, James J. O'Donnell, The End of Traditional Religion, sama Bart Ehrman, The Triumph of Christianity, How the Forbidden Religion Swept the West. Nggak mungkin dibahas panjang di sini. Dan yang satu kan tadi kan, oh masa iya isi murid-murid bohong atau kayak mereka menjadi lebih berapi-api gitu. Itu kalau nggak salah sekarang ada namanya teori cognitive dissonance. Jadi ketika para Yahudi kan dulu kayak mengekspektasi Mesiasnya tuh ini ya politik ya, jadi benar-benar Romawi itu benar-benar dijatuhkan dan jadi Mesiasnya memimpin sebagai raja dan habis itu udah kiamat. Tapi setelah Yesus mati, orang-orang murid-muridnya itu saking sedihnya, maksudnya karena saking sedihnya mereka terkena cognitive dissonance. Jadi mereka mereinterpretasi ulang semua profesinya yang tadinya divine apa Mesiahnya itu raja nih, literal king. Jadi divine Messiah. Terus apa yang kayak di bait Allah kan, yang ayat yang Yesus bilang bait Allah itu yang dia mau didirikan lagi. Itu kan awalnya merujuk ke fisik tapi jadi rohani. Terus kiamatnya apa? Sebentar lagi datang. Oh, kiamatnya jadi nanti. Dan ini juga diperkuat sama gerakan milenarian kalau nggak salah abad 17 ya, yang mereka ada memprediksi kiamat itu datang di tahun berapa lupa sorry. Terus ketika kiamatnya nggak jadi mereka langsung interpretasi ulang. Jadi kayak iya radikal betul, nggak mungkin bohong, tapi ya ini hasil dari uh, proses kognitif disonance-nya. Jadi kayak oh ya semua reinterpretasi dan interpretasinya ini jadi sangat-sangat radikal. Jadinya kayak oh ya ini yang benar gitu dan mereka percaya kalau interpretasi kita benar. Contoh lagi soal perbudakan. Perbudakan itu kan dijustifikasi sama orang-orang Kristen ya, terutama di Barat. Nah, pas abolisionisme itu muncul di abad 17-18, para kaum Quaker ini mereinterpretasi ayat-ayat yang menjustifikasi perbudakan dengan bilang, oh ini artinya bukan ini artinya tuh kita tidak boleh punya budak gini 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 gini. Jadi kayak mereka mereinterpretasikan itu dan mereka memperjuangkan itu sampai akhirnya kita tahu perbudakan akhirnya di-ban. Jadi kayak apa ya? Kognitif dissonance ini kayak menjelaskan argumentasinya yang dikasih kayak oh nggak mungkin bohong, nggak mungkin kayak terlalu radikal pada masanya, yang lain-lain. Jadi kayak mungkin si Koderen ini apakah ada tanggapan gimana? Apa jangan-jangan ternyata ini adalah cognitive dissonance gitu. Belum lagi kita ngomong soal empty tomb ya. Dan ini juga menjelaskan minimal fact dengan baik loh. Kayak oh Yesus mati, mereka berbohong, mereka jadi martir. Oh dijelaskan dengan baik oleh cognitive dissonance. Itu bagaimana? Ini pushback dari mode skeptis saya sih kok. ya. Thank you, Bang Billy. Aku yakin Bang Billy akan lebih tahu ya. Jadi aku merasa mungkin harusnya yang membela Kristen ini Bang Billy. Tapi aku akan mencoba menjawab juga sebaik mungkin. Em, yang pertama tadi Bang Billy sempat
ngungkit bahwa orang Kristen itu, sorry, pada mulanya orang-orang itu masuk Kristen Kristen karena pragmatisme. Mungkin itu ada benarnya, karena dia mengatakan juga saat itu agama Kristen itu adalah agama yang merangkul kaum kelas bawah. Dan karena kaum kelas bawah itu yang tentunya lebih banyak daripada kaum elit, mereka akhirnya dengan cepat eh, menganut paham kekristenan. I don't think that's a problem. Aku merasa bahwa regardless kita melihat agama Kristen memang bertumbuh sangat cepat bahkan sampai penetrating pagan Rome, di mana pada saat itu orang-orang Romawi eh, apa bahasanya ya, sangat-sangat kencang atau sangat-sangat gencar gitu mempersekut orang-orang Kristen. Mengenai cognitive dissonance, sure kita bisa grant itu sebagai sebuah possibility. Tapi di sini aku sangat suka dengan statementnya Craig yang mengatakan bahwa kita ini meyakini sebuah iman yang reasonable, reasonable faith. Jadi, as a Christian, aku tidak mungkin mengatakan bahwa apa kita memiliki bukti 100% bahwa Yesus bangkit seperti kita memiliki bukti bahwa kertas ini ada gitu. I can't say that gitu karena itu semua berada di masa lalu. Tapi kalau kita lihat bukti-bukti yang tersedia kira-kira mana yang paling plausible? Dan aku merasa cognitive dissonance ini tidak bisa menjawab um, beberapa poin ini gitu. Yang pertama, eh, yang rela mati untuk iman Kristen dan yang memproklaim iman Kristen atau yang mungkin nggak harus mati, tapi yang rela suffer untuk itu bukan hanya ke-12 muridnya aja. Kita tahu ada orang namanya Stefanus, ya kan? Dia adalah martir pertama yang dirajam gitu. Kita tahu ada Paulus juga yang tidak termasuk dalam murid-murid Yesus, bahkan dia eh, apa? Bahkan dia itu orang yang dulu persecute Christian. Ada namanya Silas, partnernya Paulus juga ada namanya Barnabas, ya kan? Jadi ada banyak orang-orang di luar sana yang proclaiming the same thing. Yang kedua, mereka melakukannya under huge persecution. Nah, jikalau apa yang menjadi cognitive dissonance mereka itu eh, tidak kuat, maka harusnya they break under persecution. Tapi kita tahu bahwa famously Petrus dan Paulus tidak melakukan hal itu. Em, Lalu cognitive dissonance meskipun itu membuat orang bisa reinterpret pesan dari Yesus atau misalnya pesan mesianiknya, apakah itu bisa membuat mereka meyakini bahwa Yesus sudah bangkit lagi in physical form? Karena seperti itu yang mereka yakini pada saat itu. Nah, menurut aku em, cognitive dissonance tidak bisa account untuk beberapa poin itu. Sehingga kalau kita melihat tadi ya bukti-bukti, kalian kalau mau baca bukunya Gary Habermas judulnya On the Resurrection itu sangat bagus. Aku merasa kita memiliki good reason untuk meyakini bahwa dia memang benar mati, dia memang preaching a messianic atau slash apocalyptic message dan murid-muridnya meyakini dia memang bangkit kembali. I hope that answers the question. Oke, em, masih ada waktu akhirnya. HP ku jadul tadi, kamu kalau salah di komen ada pushback, tapi kamu boleh open mic untuk langsung aja. Oke, ya tadi saya tanyain lagi tentang free will. Itu Mhm. menurut saya itu paradoks gitu. Kenapa paradoks? Kalau memang free will itu diciptakan dari awal, maka memang sudah ada backup plan kalau itu dia di Tuhan itu sudah tahu Adam bakal jatuh, maka ada penebusan. Berarti emang dari awal free will-nya emang dirancang supaya ada yang jatuh gitu kan. Itu kan paradoks maksudnya. Begitu loh. Paham nggak? Um, Free will itu dirancang ada yang jatuh. Mungkin aku akan lebih mengatakan bahwa di saat manusia diberikan free will, maka ada resiko ia akan jatuh dalam dosa. Nah Mungkin, itu Tuhan sudah tahu kan. Berarti kan Tuhan sudah tahu ada resiko itu gitu. Dan yes, backup plan-nya dia mengorbankan dirinya. Seperti itu yes, kan. betul. Berarti dari awal memang tidak pernah ada free will supaya mereka semua itu tetap taat pada Tuhan. Backup plan itu hadir gitu. Oh, um, aku kayaknya kan kurang setuju sama itu. Karena yang pertama, Tuhan mengetahui sesuatu bukan berarti free will itu tidak ada. Jadi kalau misalnya kita mau mengatakan free will, broadly speaking, dalam kekristenan tuh biasanya ada dua pandangan utama, yaitu Calvinism yang menjagokan predestinasi yang sempat kamu sebut sebelumnya. Ada namanya eh, Arminianism yang sebetulnya lebih menekankan kepada kehendak bebas manusia. Ada juga yang namanya Molinism. Bagaimana Allah itu merancang manusia dengan sedemikian rupa sehingga mereka tetap, yes, foreknowledge itu bukan berarti divine intervention, betul. Tuhan merancang manusia dengan sedemikian rupa
sehingga manusia ini memiliki free will-nya tersendiri, tapi free will itu tetap menjalankan rencana Tuhan. Nah, sehingga aku merasa free will itu bukan sebuah paradoks. Ini tidak bertentangan dengan um, kemahatauan Allah gitu. Mungkin ini sama seperti kalau misalnya kita udah dewasa, atau mungkin kalian lebih dewasa, aku masih 22. Coba misalnya waktu aku udah gedean nih, udah 30-an, aku mau punya anak gitu. Tentunya aku pengen anakku ini uh, bisa menjadi orang yang benar gitu. Tapi aku juga tahu bahwa dengan kondisi dunia yang seperti ini, anakku ini mungkin ada resiko tergedinya malah jadi orang jahat macam Hitler gitu. Nah, sehingga pengetahuan seperti itu, resiko seperti itu mengenai free will itu akan selalu ada. Dan Allah dalam kemahatauannya itu memang sudah merancang Yesus dari awal untuk bisa mati sebagai penjamin manusia gitu. Jika manusia jatuh dalam dosa, maka tetap tersedia opsi untuk keselamatan meskipun tidak akan semua orang memilih Yesus. Kira-kira seperti Berarti itu. berarti akan tidak adil bagi Yudas. Dia sudah ditentukan dari awal sebagai orang yang akan menjual Yesus. Free will-nya di Nah, mana? Itu akan jadi ya, sangat tidak adil bagi Yudas dong. yes, ini a very interesting question. Sekali lagi kan ada pandangan predestinasi gitu ya, yang mengatakan Yudas itu sudah ditentukan sejak awal untuk eh, untuk mengkhianati Yesus as if dia tidak memiliki kehendak bebas. Tapi kalau misalnya kita lihat pandangan Molinisme, kita tidak akan menggrant klaim itu. Kita akan mengatakan bahwa Allah menciptakan Yudas dengan lingkungan yang sedemikian rupa, dengan uh, mindset yang sedemikian rupa, dengan biological makeup yang sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya, karena kehendak bebas Yudas sendiri, Yudas akan mengkhianati Yesus. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Ya, kebayang. Tapi atas dasar jasa dia kah dia menjual Yesus ataukah free will dia yang mengakibatkan penjualan Yesus sehingga akhirnya di sekarang disiksa di neraka karena menjual Yesus, padahal akibat penjualan itu terjadilah penebusan dosa. Ini kan jadi sesuatu yang membingungkan, betul kan? Yes. Sebenarnya aku akan mengatakan Yudas itu tidak masuk neraka karena dia menjual Yesus gitu. Tapi dia masuk neraka karena dia unrepentant of his sins gitu. Karena setelah dia menjual Yesus, dia tidak bertobat tapi dia malah menyesal dan dia bunuh diri gitu. Karena kita melihat orang yang berbuat salah kepada Yesus bukan cuma Yudas doang gitu. Maksudnya kita melihat Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali ya kan. Petrus juga pernah apa namanya eh, ada bahasanya di Alkitab, Petrus tuh menghardik Yesus gitu. Jadi Petrus tuh menghardik Allah sendiri ya kan. Bahkan Paulus juga orang-orang adalah orang yang catalyzing salah satunya untuk memartirkan murid-murid Yesus, tapi orang-orang ini tetap selamat. Sehingga Yudas yang pertama melakukan pengkhianatan terhadap Yesus itu memang karena free will-nya sendiri, dan yang kedua dia masuk neraka bukan karena dia menjual saja, tapi karena dia memutuskan untuk menyesal tapi tidak bertobat dari dosa-dosanya. Begitu. Tapi masalahnya masih sama nggak sih, Ren? Kalau misalkan, oke, Judas di bersalah bukan karena mengkhianati Yesus, tetapi karena dia tidak repent, dia tidak tobat. Tapi kan masalahnya masih sama gitu. Tuhan mengetahui kalau dia tuh tidak akan repent, Mhm. dan dia dengan kehendak bebasnya yang mana sudah diketahui oleh Tuhan, yang mana buat aku itu kayak kontradiktif, udah diketahui Mhm. tapi kita punya kemampuan untuk memilih within that framework gitu loh. Itu masih, Mhm. masalahnya masih sama. Jadi meskipun dia tidak berdosa karena mengkhianati, tapi dia berdosa karena tidak repent, tapi masalahnya masih sama loh. Jadi gimana pendapat kamu? Masalahnya apa tapi? Masalahnya adalah, yang aku tangkap adalah dia, Tuhan tuh mengetahui, dan Tuhan mengetahui bahwa Judas itu bakal unrepent, dia tidak akan bertobat. Dan akhirnya Judas dengan kehendak bebasnya dia tidak eh, tidak bertobat. Bukankah itu adalah sebuah apa ya, sebuah ketidakadilan pada Judas gitu loh. Maksudnya gue udah tahu kalau lu bakal tidak tobat, tapi anyway gue akan tetap ciptain kamu gitu loh untuk tidak bertobat kepadaku sampai akhirnya aku bisa menyiksa kamu gitu loh. Itu buat aku Ya, masih sama loh. Buat kamu gimana? aku merasa itu tidak menjadi masalah kecuali Yudas tidak memiliki pilihan. Jadi ada tadi ya aliran kekristenan namanya Calvinism, di mana Calvinism ini meyakini bahwa manusia memang tidak memiliki kehendak bebas, tapi semua sudah dipredestinasi, sudah ditentukan sejak semula oleh Allah. Nah, tapi di dalam pandangan Molinisme ini yang aku sebenarnya inclined to believe, aku akan mengatakan bahwa
apa yang Yudas lakukan itu memang dilakukan atas keinginannya sendiri, bukan karena Allah menggerakkan tangannya atau menggerakkan mulut, tapi memang ini dia lakukan secara sadar karena keinginannya sendiri. Dan apakah itu tidak adil untuk Yudas? I would say that's debatable. Tapi Yudas itu adalah one among the 12 gitu. Dia adalah salah satu dari 12 orang yang paling dekat dengan Yesus pada saat itu. And for some reason dia bisa mendapatkannya salah gitu. Dia bisa menganggap bahwa jadi ini sebenarnya ada tafsir ya yang mengatakan Yesus itu dijual oleh Yudas karena Yudas itu satu meyakini Yesus akan membebaskan orang-orang Israel dari orang Roma, dan dia yakin kalau dijual ini tuh Yesus bakal memberontak dan dia juga bakal dapat duit gitu. Sehingga keserakahan Yudas ini sebetulnya yang membuat dia uh, jadi berdosa gitu. And again, Yudas itu tidak bukan berarti di saat dia mengkhianati Yesus dia nggak diberikan kesempatan untuk bertobat langsung mati, enggak gitu. Mereka dia sempat menyesal, tapi dia tidak kembali kepada orang-orang pengikut Yesus itu, tapi dia malah memutuskan untuk bunuh diri gitu. Sehingga I don't think that's a problem gitu. I understand kenapa argumen ini bisa muncul, tapi again aku nggak merasa bahwa Yudas itu dipredestinasi untuk melakukan itu. Betul Allah tahu, tapi itu yang Yudas lakukan apa ya? em, itu memang adalah rencana Tuhan untuk semua ini gitu. Untuk kematian Yesus memang perlu ada orang-orang yang atas kebebasan sendiri berbuat jahat gitu. In some sense, Tuhan mengorbankan Yudas supaya Yesus bisa menebus dosa manusia, tapi dengan sacrificing Judas untuk berdosa. Gitu. Aku mengerti kenapa itu bisa dikatakan demikian. Tapi again I would say bahwa Yudas melakukan ini because his own free will gitu. Dan kalau Ah, misalnya gimana? oke, ini kayak gini ya. Misalkan Darin punya kemahakuasaan untuk menentukan hidup seseorang. Misal, Mhm, Darren mengetahui bahwa seseorang, misal Darren punya kemampuan untuk menciptakan manusia, dan manusia ini mhm, dia dengan kemampuan kehendak bebasnya, dia bisa memilih berdosa, sampai akhirnya punya justifikasi Darren untuk menyiksa dia. Kamu mhm. tahu kalau dia tuh akan berdosa. Kamu tahu bahwa kamu tuh menempatkan dia dalam kondisi yang membuat dia akan cenderung memilih kesalahan dengan kehendak bebasnya. Ya, But anyway, kamu masih menciptakan dia gitu loh. So, yes. buat aku itu masih kayak apa ya, in some sense jahat mungkin. I understand where you're coming from. Tapi aku merasa bahwa dalam sebuah dunia yang fallen, karena kita meyakini bahwa Allah menciptakan dunia, itu kalau kita lihat di kejadian baik, ya kan, everything was good. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk menjadi perwakilan Allah di dunia. Tapi sewaktu manusia jatuh dalam dosa, corruption enter the world gitu. Karena kasarnya hubungan komunen ya, persekutuan antara manusia dan ciptaan Allah dengan Allah itu terputus di situ. Nah, baru dari sana muncul all sorts of evil ya. Ini kita bisa ngomong moral atau natural. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini dan dalam sifat Allah yang tidak akan mentransgress, ya, melanggar kehendak bebas manusia, ia harus melakukan apa yang menurut kita tough choices ini. Kasarnya mengorbankan Yudas for the greater good. Kita bisa ambil ini pemikiran itu. Akan tetapi, again, aku akan berargumen bahwa di saat Yudas melakukan ini, ia tidak sedang di drive tangannya oleh Allah gitu. Eh, tapi yang melakukan ini memang karena kehendak bebasnya sendiri gitu. And again, Yudas itu merupakan one of the 12, salah satu ke-12 murid Yesus yang ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu gitu. But you put him in that position, ya kan? Kamu menyimpan dia dalam posisi itu. I would say dia memiliki kehendak bebas untuk memilih apa yang diinginkan gitu. Oke, oke, 5 menit lagi ya. Yes, boleh, boleh, boleh. 25 menit. Em, oke, teman-teman maaf karena 5 menit lagi aku me time ini waktu aku. Ryan, Boleh, boleh, boleh. siap-siap Ryan. Aku akan mengajukan pertanyaan. Kalau misalkan Hmm. kita percaya sama Tuhan, keresahan aku adalah Tuhan tuh akan mendrive atau apa ya, menentukan sistem moralitas kita. Dan seperti Dr. William Land, kayak dia itu adalah seorang divine command theorist. Oke, maafin Mhm. aku eh, ke arah sini. So, langsung aja ya pertanyaannya. Boleh. Apakah kamu kan memandang bahwa kebaikan itu adalah apa yang Tuhan command, gitu kan, perintahkan. Mhm. So, Mhm. if God appear dan dia bilang kayak Darren, maaf, bunuh ibu kamu.
apakah Darin akan membunuh ibu Darin? Interesting. Kalau misalnya dia menyuruh aku, maksudnya dia appearing in the flesh dan undoubtedly it is really God gitu ya. Ya, I think I would. why? Karena aku merasa kalau misalnya Tuhan appear ke aku untuk melakukan itu, I would assume He knows I have the strength to do it Ya, gitu. Tapi kira-kira, again ini, sorry, ki- sorry. Tapi kira, again ini hypothetical ya. yes. Jadi jangan sampai ntar orang-orang luar sana mengira Allahnya orang Kristen melakukan itu di zaman ini gitu ya. Ya, eh, kira-kira Daren akan mencoba apa ya berpikir bahwa kayaknya Tuhan punya alasan deh mengapa dia menyuruh saya untuk membunuh ibu saya atau enggak. Apakah Daren apa ya? Soalnya kan ada temanku yang lain yang bilang bahwa alasan Tuhan menyuruh menggenosida Kanaan itu tuh ada alasannya. Misalkan Kanaannya orang-orang jahat dan sebagainya. Apakah Daren Mhm. memiliki alasan seperti itu juga atau gimana? Eh, Maybe I would ya. Maksudnya kayak eh, ini kan pernah terjadi di zaman Abraham ya. Di saat Abraham udah Yes. nungguin anaknya Ishak 100 tahun kalau nggak salah. Em, Lalu waktu lahir Allah malah menyuruh Abraham ambil anakmu yang kau kasihi dan persembahkan dia untuk aku gitu. Nah, meskipun kayaknya nggak diceritakan, sorry, nggak diceritakan di Perjanjian Lama, aku yakin Abraham was still human dan pasti dia struggle juga dengan itu. Akan tetapi tindakan Abraham itulah yang pada akhirnya menunjukkan bahwa memang dia menempatkan Allah bahkan di atas something yang he has waited for the most gitu, yaitu anaknya sendiri, Ishak. Apakah Daren berpikir bahwa setiap perintah Tuhan itu tuh dia perintahkan for some reasons karena ada alasannya atau dia hanya memerintahkan saja gitu loh. Um, I'm not sure. I would assume dia punya his own reasons yang kita mungkin nggak tentu punya aksesnya. Tapi kalau misalnya dia nggak explicitly state itu pun, ini assuming Tuhan beneran ada ya. Jadi kayak waktu dia muncul nih, Ya, oh ini Yesus nih gitu kan. ya. Jadi I would assume because he is by nature good, maka apapun itu alasannya juga good gitu. Oke, so jika Tuhan memerintahkan suatu hal, suatu apapun karena ada alasannya, maka bisa dibilang nggak sih bahwa alasannya itu tuh independen dari Tuhan. So therefore kita memiliki standar kebaikan yang dua. Pertama Tuhan, kedua adalah alasan. Ya nggak? Um, I'm not sure. Mungkin aku mengatakan bahwa goodness originates from God itself, I would say. Oke, so dan kalau misalkan Daran bilang bahwa Tuhan itu adalah goodness itu sendiri, maka Tuhan tidak perlu alasan dong untuk menyuruh Daran, misalkan, Ren, bunuh ibu kamu gitu loh. Itu nggak ada alasannya. Mhm. Tuhan hanya ingin saja memerintahkan pembunuhan itu. Um, Maybe, tapi aku tend untuk melihat Tuhan bukan sebagai apa, bukan sebagai goodness saja. He is, aku pengen ngomong he is a lot of things, cuman aku takut itu heretical karena kita percaya in the simplicity of God, ya kan. Ya. Tapi his goodness, his wisdom, all of it is part of him gitu. Sehingga aku merasa goodness and wisdom ini tidak berjalan secara terpisah, if that makes sense. Yes, but maksud aku adalah jika misalkan Daran bilang bahwa Tuhan menyuruh X karena alasan Y, misal Mhm. alasannya adalah ya supaya karena membantu ibu itu baik atau misalkan apa gitu loh. So therefore alasan itu tuh terpisah dari Tuhan loh konsekuensinya ya. Kecuali Oke. kita mau mengatakan bahwa goodness is God. So therefore ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dia tuh nggak butuh Mhm. alasan. So jadi Daniel bilangnya apakah Tuhan itu memiliki alasan untuk command something atau nggak memiliki alasan? Tadi kalau misalnya Kang Yadi ingat, aku bilang I would assume dia memiliki alasan. Jadi sebenarnya I'm still open for the possibility bahwa dia tidak memerlukan alasan itu. Um, tapi jika pun tidak, karena aku merasa dia adalah by nature good, maka apapun itu alasannya, atau tidak ada alasan sekalipun, it's a good thing gitu. So So I then guess God is, sorry, so I guess God is compelled by his own nature to do certain things and to not do certain things. do you think that it would be arbitrary to have no reason for commanding something? Um, Arbitrary to have no reason. Maybe so. Cuman aku, nah ini ya, ini mungkin
menempatkan aku di tempat yang cukup unik. Aku itu tidak percaya bahwa Allah itu memiliki complete and absolute omnipotence. Itu enggak. Jadi aku merasa bahwa his omnipotence itu limited, yang pertama by the laws of logic dan yang kedua by his other traits gitu. Sehingga whatever it is yang Allah lakukan gitu ya, itu pasti akan sejalan dengan traitsnya yang lain. Maka his goodness itu akan apa sejalan juga with his wisdom, with his love, ya kan, with his justice gitu. Sehingga kalau misalnya aku harus mengaccept premis bahwa Allah itu apa memberikan suatu for no reason, I would still assume bahwa alasan dia memberikan itu adalah karena sifat-sifat ini yang ada dalam dirinya. Oke, sebetulnya masih banyak nanti lanjutin saja di chat ya. Teman-teman Yes, maafin untuk boleh. yang masih mau bertanya, ini udah 1 jam setengah dan Darren juga ada acara lain lagi. So, aku akan tutup videonya di sini. Tetapi kalau misalkan teman-teman pengen hangout virtual, kita mau ngobrol, boleh ya. Aku juga masih akan di sini nemenin teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen ngobrol sama aku, atau misalkan teman-teman pengen tanya sama aku, atau kita hangout, saling diskusi. Tapi aku akan tutup videonya karena Darren juga masih ada kesibukan lain. Again, makasih banget Darren karena udah tampil di channel aku dan berdiskusi sama teman-temanku di sini. So, ya, aku akan stop recordingnya di sini and you're good to go. Yes.